Suara terdengar ya? Halo? Halo? Kedengeran, Sat. Ya, kita masuk ke qaul musannif faidatun fi qaul musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun yuqrahu lil musalli al-akari wa ghairihi tarku syai'in min salat. Ya, ini ada kaidah ya. Makruh bagi Agak kecil kayaknya, Sat. Gimana? Agak kecil kayaknya suara. Kecil. Ya, makruh bagi orang yang salat laki-laki dan juga yang lainnya. Apa makruh? Meninggalkan tarku syai'in min sunani salat. Meninggalkan sunah-sunah salat. Ya, meninggalkan sunah-sunah salat. Nah, nanti ini di apa namanya? Kaidah ini ya, meninggalkan sunah-sunah salat itu makruh. Ini kaidah awalnya. Ya, tapi nanti di sini ada pengecualian ya, pengecualian. Qala syekhuna kata itu Imam al-Haytami. Wa fi umumihi nazarun. Wa fi umumihi nazarun. Kalau kaidah tadi itu diumumkan, maksudnya dimutlakkan, ya, maka ini ada perlu dipertimbangkan lagi. Kenapa? Walladhi yattajihu takhsisuhu bima warada fihi nahyun aw khilafun fil wujub ya. Jadi yang makruh, sunnah yang makruh jika ditinggalkan adalah ya, itu hanya terkhusus pada sunnah-sunnah yang ada larangan untuk ditinggalkan. Ya, ada larangan untuk ditinggalkan. Atau ada perbedaan pandangan di antara para ulama apakah ya, itu sunnah atau wajib. Ya. Nah, jadi dua perkara itu. Makanya nggak semua sunnah ya yang ada. Kalau di sini disebutin sunnah sholat ya. Jadi nggak semua sunnah di sholat itu jika ditinggalkan maka hukumnya makruh. Ya. Tapi yang makruh itu hanya terbatas pada sunnah yang ada larangannya. Seperti misalkan kita menoleh ketika sholat, ya. Menoleh dengan wajah. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ma balu aqwamin yarfa'un absarahum ila sama' fi sholatihim liyantahiyanna an dzalika aw la tukhaffanna absaruhum." Ya. Ada apa? Ya. Bagian orang mereka meninggikan pandangannya ke langit ketika sholat. Hendaknya mereka meninggalkan itu atau mata mereka akan dicabut, penglihatan mereka akan dicabut. Nah, ini adalah larangannya. Ya. Maka hukum kita menolehkan wajah kita ketika sholat adalah makruh. Ya. Atau yang ada yang terjadi khilaf antara para ulama, ya, terjadi perbedaan antara para ulama apakah itu wajib atau sunnah. Contohnya misalkan
as-shalatu ala alin nabi. Ya. Sholawat kepada keluarga Nabi. Alun Nabi kita sudah bahas ya. Apa yang maksud dengan alun Nabi? Apakah keluarganya, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib, atau jami'ul muslimin, atau seluruh umat muslim? Ya. Jadi kalau misalnya makomnya adalah makom zakat, ya, lagi membahas tentang zakat, maka alun Nabi yang dimaksud adalah Banu Hashim dan Banu Muthalib. Sekarang suara masih jelas atau agak kecil? Kalau nggak saya pakai headset nanti. Kalau masih kecil juga. Masih kedengeran, Sat. Kedengeran ya. Ya. Jadi sholawat kepada ali Nabi. Ya tadi alun Nabi. Kalau misalkan makomnya makom zakat, ya maka yang dimaksud adalah Banu Hashim dan Banu Muthalib. Sedangkan ya kalau misalkan makomnya adalah makom doa ya, karena kan sholawat dari manusia adalah doa maksudnya. Maka alun Nabi di situ dimaksud adalah jami'ul muslimin, ya seluruh umat Islam. Nah, berarti kalau di tasyahud itu sholawatnya, ya, makomnya adalah makom doa, berarti yang dimaksud adalah jami'ul muslimin. Nah, sholawat kepada alun Nabi, nah, ini terjadi khilaf di antara para ulama, apakah hukumnya sunnah atau wajib, ya hukumnya sunnah atau wajib. Maka ketika terjadi perbedaan antara para ulama, apakah ini sunnah atau wajib, maka meninggalkan sunnah itu, walaupun sangat yang muktamad yang wajib adalah sunnah, maka meninggalkan sunnah itu adalah makruh. Nah, sekarang kalau misalkan tidak ada dua perkara itu, tidak ada larangan, ya, tidak ada perbedaan pandangan, maka hukumnya meninggalkan sunnah tersebut adalah khilaful aula. Bagaimana kita sudah jelaskan ya. Jadi hukum meninggalkan sunnah, ya itu jika tidak ada larangan, itu maka khilaful aula, menyelisihi yang afdal, menyelisihi yang aula, yang utama. Lebih utama menjalankan sunnah, tapi ketika tidak menjalankan sunnah tersebut, maka hukumnya khilaful aula. Nah ini sama nanti di penjelasan di usul fikih ya. Jadi di mazhab Syafi'i itu hukum taklifi itu dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah mubah, yang keempat adalah makruh, yang kelima adalah khilaful aula, yang keenam haram. Jadi khilaful aula dengan makruh ini hampir mirip-mirip. Ya. Cuma perbedaannya adalah makruh itu ada larangannya, ada larangannya, jelas ada larangannya. Cuma karena larangannya ini ya ada korinah atau ada indikasi yang memalingkannya dari hukum haram, maka hukumnya jadi makruh. Nah, sedangkan larangan yang tidak ada teksnya secara langsung tapi bisa dipahami dari perintah sunnah, maka itu dinamakan dengan khilaful aula. Nah, makanya disebutkan itu yaitu khilaful aula itu manuhia anhu nahyan ghairi maqsud, ya. Manuhia anhu nahyan ghairi maqsud. Jadi larangannya itu tidak bukan dimaksudkan, ya. Tapi bisa diambil dari perintah. Nah, jadi yang makruh ketika kita meninggalkan sunnah adalah pertama yang ada larangannya, yang kedua
ya terjadi perbedaan pandangan antara para ulama apakah itu wajib atau ya sunnah. Bang ya, ini jadi kaidah ya, ini jadi kaidah. Selanjutnya, oh ya, apa namanya? Samarohnya apa ya? Hasil dari ini makruh atau misalkan ini khilaful aula. Kalau misalkan sesuatu yang makruh itu, ya, sesuatu yang makruh itu berkaitan dengan jamaah, ya, berkaitan dengan jamaah, maka kita tidak dapat pahala sholat jamaah. Sholatnya sah, tapi tidak dapat pahala. Contohnya, misalkan merapatkan soft, ya, merapatkan soft. Nah, misalkan soft tidak rapat, ya, soft tidak rapat, sehingga masih bisa orang masuk lagi di celah tersebut, di celah antar soft itu, maka sholatnya makruh. Ya, sholatnya makruh, karena ada larangan. Dan konsekuensinya apa? Ya, ketika ini kan berkaitan dengan jamaah, maka pahala jamaahnya tidak dapat, fadilah jamaahnya tidak dapat. Ya, kalau sekarang kondisinya berbeda ya. Kalau sekarang mungkin apa namanya, itu nanti dilihat kondisinya. Setiap daerah mungkin bisa berbeda dan kita ikuti petunjuk dari yang berwenang gitu ya. Nah, kalau sekarang keadaannya ya membutuhkan untuk merenggangkan seperti itu ya, pada umumnya kalau misalkan makruh ada kebutuhan maka hukum makruh itu hukumnya hilang. Tapi tadi ya, kalau makruh itu berkaitan dengan jamaah, ini kalau apakah khilaf aula juga sama dengan makruh berupa kalau ditinggalkan berpahala dan dikerjakan tidak berdosa? Iya, ada definisi maksudnya. Ya, ada kata. Ya, ininya sama ya. Secara apa namanya? Definisinya sama. Secara definisi, secara definisi sama, tapi apa ya? Enggak sama secara 100% enggak, tapi secara apa ya? Kan rosem itu kan ada ini kan kalau di penjelasannya apa? Warofat itu apa? Apa, apa namanya? Dikerjakan dapat dikerjakan ya, ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak dosa gitu. Ma kutiba bitarkihi, ma kutiba bitarkihi wala yu'aqab bi itu kan definisi dari akibat, definisi dengan akibat dari pekerjaan dari hukum itu. Tapi kalau dilihat dari definisi yang lain, ya, definisi misalkan kalau makruh itu makruh ya anhu nahyan ghairu jazimin walakinahu maksud gitu kan. Makruh itu adalah yang larangan yang tidak tegas tapi larangan itu dimaksudkan. Itu makruh. Sedangkan khilaful aula itu ya, manuhi anhu nahyan ghairu jazimin wa ghairu maksud. Jadi yang dilarang, sesuatu yang dilarang tidak tegas dan juga tidak dimaksudkan. Jadi kita tergantung dari definisinya. Kalau apa namanya definisinya itu berdasarkan akibatnya, ya sama. Akibatnya itu tadi rosam namanya. Tapi kalau kita pakai definisi, ya,
definisi yang lain, ya, yang berdasarkan ini larangan ini tegas atau enggak, maksud atau enggak ini itu bisa berbeda. Gitu. Nah, kalau pakai definisi yang ada di Warafat ya sama, tapi kalau pakai definisi yang ada di Jawami atau ya, yang pakai pendekatan konteksnya larangan, jadi atau tidak atau tidak maksud atau enggak, nah itu berbeda. Gitu. Baik, selanjutnya wa sunnah zikrun wa du'aun sirran akibat dan disunnahkan zikir dan doa, ya, zikir dan doa sirran secara lirik, ya, akibat setelah sholat. Nah ini untuk pembahasan zikir lebih lanjut itu nanti bisa baca ya kitab Al-Azkar. Itu banyak apa namanya faedah zikir, doa ya bisa dibaca dan diambil faedah dari situ. Kata para ulama, kalau misalkan belum punya kitab Azkar itu bi'il Azkar bi'idar washtari Azkar. Juga di kata Imam Nawawi di kitabnya Al-Azkar, bahwasanya disunahkan setelah selesai sholat, ya setelah selesai sholat untuk menyapu wajahnya dengan tangannya yang kanan. Ini diriwayatkan dari apa namanya sahabat Anas dan dinukil oleh Imam Ibnu Sunni di dalam kitabnya. Kitabnya itu Amalul Yaum wal Lailah. Walaupun hadis tersebut dhaif ya, tapi ya bolehlah diamalkan. Kalau misalkan konteksnya fadilul amal. Fadilul amal. Oke, sunnah zikrun wa du'aun sirran akibah. Nah, jadi secara asal disunahkan zikir dan doa secara lirih ya, secara lirih. Lirih itu ya, kita sudah membahas ya antara dobit sir dengan dobit jahar. Kapan dikatakan sir? Kapan dikatakan jahar? Ya. Dikatakan sir ketika ya dia isma'un nafsi, memperdengarkan dirinya sendiri. Memperdengarkan dirinya sendiri adalah harus keluar suara gitu, bukan di hati. Memperdengarkan diri sendiri itu dengan suara. Nah, adapun jahar itu isma'ul ghair, memperdengarkan orang. Ya, memperdengarkan orang lain. Nah, berarti secara asal ya zikir dan doa itu ya itu dibaca dengan sir ya. Dengan sir ini di mazhab Syafi'i. Akibah setelah sholat. Ai sunnah al-israru biha limunfaridin wa ma'mumin wa imamin lam yurid ta'lim al-hadirin wala ta'minahum lidu'aihi bisma'ihi. Disunnahkan melirikkan bacaan zikir dan doa bagi siapa? Pertama munfarid, orang yang sholat sendiri ya. Sunnah untuk melirikkan bacaannya. Yang kedua, bagi siapa? Bagi makmum ya. Bagi makmum. Terus yang ketiga imam. Nah, apakah secara mutlak imam?
Nah, ternyata di sini ada pembatasnya. Itu kapan disunahkan untuk melirikkan? Ya, lam yurid ta'lim al-hadirin. Jadi imam yang disunahkan untuk melirikkan adalah imam yang tidak ada keinginan untuk mengajari siapa? Hadirin. Ya, hadirin. Itu jamaahnya. Tapi kalau mau mengajarkan zikir, maka dia boleh ya. Dia boleh untuk menjaharkan. Dia boleh untuk menjaharkan. Atau sunnah juga ya. Untuk menjaharkan. Nah ini jadi karena gini ya, apa namanya, apalagi yang usianya masih anak-anak gitu ya. Anak-anak kan lebih cepat menghafal ketika itu ditalkinkan. Seperti Al-Fatihah ya. Al-Fatihah ini diulang-ulang terus ya, diulang terus, maka orang itu dengan sendirinya walaupun misalkan dia tidak hafal, tapi dengan sendirinya dia hafal. Maka mungkin baik juga gitu ya, baik ketika kita ingin mengajarkan ya jamaah, maka hendaknya kita juga menjaharkan dalam rangka untuk mengajari, ya, dalam rangka untuk mengajari. Karena talqin ini ya salah satu cara pengajarannya yang apa namanya, efektif gitu ya, efektif. Pertama, tidak repot-repot ya peserta didiknya untuk menghafal gitu. Tapi hanya dengan ditalkinkan terus menerus gitu ya, terus menerus karena sering mendengar akhirnya lama-lama hafal. Gitu. Ini bagus juga ya. Jadi secara asal menjaharkan doa dan zikir itu boleh. Dan ada hadisnya juga dengan namanya para sahabat Rasul itu juga menjaharkan doa dan zikir. Tapi di sini yang lebih utama di mazhab Syafi'i adalah mensiarkannya nanti karena ada dalil-dalil yang yang menunjukkan. Jadi secara asal boleh, tapi utama kecuali imam yang ingin mengajari makmumnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wala ta'minahum bidu'aihi bisma'ihi, yaitu imam yang ingin doanya itu diaminkan oleh para makmum. Yang kedua, jadi wala ta'minahum bidu'aihi bisma'ihi. Jadi kedua ya, jadi kalau ada keinginan imamnya untuk doanya diaminkan oleh makmum, para makmum, maka juga ya boleh gitu ya, disunahkan juga untuk menjaharkan. Baik. Yang jauh pertama, secara umum memang sholat malam itu apa namanya disunahkan jahar ya. Nah, adapun kayak sholat sunnah mutlak itu apa namanya, atau sholat yang mulai ya, itu mabainal jahar wasir. Jadi antara jahar dan sir. Ya. Jadi bainahuma. Ya. Kecuali sholat yang disunahkan jamaah ya. Ya misalkan dan itu di malam hari gerhana bulan ya. Gerhana bulan atau sholat sunnah yang sholat tarawih gitu ya. Yang memang disunahkan untuk jamaah di situ di malam hari, maka itu jahar. Tapi kalau misalkan sholat sunnah mutlak atau sholat qiyamul lail ya, sholat witir selain Ramadan gitu ya,
Nah itu ya antara keduanya, antara jahar dengan sir. Jadi nggak terlalu jahar banget, nggak terlalu sir banget gitu ya. Nah, yang kedua, sir itu nggak perlu sampai dijaharkan ketika kondisinya lagi berisik. Jadi antum gini, ketika antum ya nggak ada suara-suara apapun itu, coba antum apa namanya? Jadi dobitnya itu kapan kita sir itu ketika kita nggak ada suara yang lain, kita apa namanya? Ya, mengeraskan bacaan kita. Melafaz. Ketika kita lagi kondisinya nggak ada suara apapun ya, nggak ada suara apapun, tenang gitu. Lalu kita coba memperdengarkan diri kita sendiri. Gitu. Nah, gitu ya. Kalau misalkan itu sudah dapat isma'un nafsi ketika itu, maka ketika kondisi rame pun itu disamakan dengan ketika kondisi tidak ada suara apapun. Jadi dobitnya adalah ketika tidak ada kondisi suara apapun. Ya, jadi isma'un nafsi itu bukan ketika suara kondisi lagi rame, enggak. Isma'un nafsi ketika dobitnya ketika kita kondisinya tidak rame, tidak ada suara apapun, tidak ada lawak gitu ya, maka itu isma'un nafsi dobitnya di situ, ya, dobitnya di situ. Makanya ketika kita sedang kondisi rame, kita tidak perlu takalluf atau memaksakan diri kita untuk sampai diri kita dengar, enggak. Kita sesuaikan dengan suara ketika tidak ada ramean gitu. Ya. Jadi itu apa namanya dobitnya seperti itu. Ya, wa warada fihi ma ahaditsu katsiratun. Dan terdapat hadis ya yang mensunahkan fihi ma. Itu berarti kembali ke zikir dan doa. Yang mensunahkan doa setelah sholat ya. Zakartu jumlatan minha fi kitab irsyadul ibad fatlubhu minhu fatlubhu fa innahu. Saya telah menyebutkannya ya beberapa di kitab saya Irsyadul Ibad. Maka coba dicek di kitab Irsyadul Ibad karangan Zainul Al-Maliki itu sendiri ya. Fatlubhu minhu fa innahu mungkin penting. Oke. Nah, di sini disebutin ya. Wa rawa Tirmidzi an Abi Umamah qala ila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayu du'a asma ay aqrab ila ijabah qala jawful laili wa duburis salawat al-maktubah. Dikatakan kepada Rasulullah, apa doa yang paling diijabah asma? Asma itu artinya yang paling diijabah. Ay aqrab ila ijabah, yang paling diijabah. Qala jawful lail. Ya. Qala jawful lail. Rasulullah berkata, yaitu jawful lail. Ketika malam hari ya. Ketika malam hari. Itu yang pertama. Jadi ketika sepertiga malam itu apa namanya? Itu diijabah ya. Itu apa namanya? Doa di mana itu waktu yang paling diijabah itu jawful lail. Yang kedua adalah duburu as-shalawati al-maktubah. Nah, dubur itu kan sesuatu yang di belakang ya, sesuatu yang di belakang. Nah, apakah yang dimaksud dengan dubur itu adalah setelah sholat atau rukun terakhir sholat, yaitu sebelum salam? Nah, ini memang ada khilaf ya, tapi kalau mazhab Syafi'i, kalau tidak salah juga jumhur ya, kalau tidak salah. Tapi tidaknya mazhab Syafi'i ya, mazhab Syafi'i dubur di sini yang dimaksud adalah itu setelah selesai. Ada juga pendapat dubur yang dimaksud adalah yaitu rukun terakhir sholat, yaitu sebelum salam.
Ya, sebelum. Makanya nanti kalau ada pendapat yang mengatakan tidak sunnah gitu, doa setelah sholat, zikir setelah sholat, ya mungkin ya beliau mengambil pendapat duhur yang dimaksud adalah ya, rukun terakhir sholat atau rukun sebelum terakhir, karena salam kan tidak mungkin digabung dengan doa kan? Tapi berarti sebelum salam, sebelum. Kalau tidak salah ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Kalau tidak salah nanti dari cek ya, itu duhur adalah berarti apa namanya, rukun terakhir di sholat itu. Nah, tapi kalau mazhab Syafi'i itu adalah ya, akibat sholat, setelah sholat gitu. Baik, itu yang pertama. Itu dalil ya disunahkannya zikir dan doa setelah selesai sholat. Nah, sekarang kita masuk ke dalil disunahkannya lirih membacakan zikir dan doa. Warwa Syaikhan dan Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan an Abi Musa al-Asy'ari, ya dari Abi Musa al-Asy'ari, qala kunna ma'an nabiyyi fa kunna idza asyrafna ala wadin halalna wa kabbarna wa irtafa'at aswatuna. Ketika kita bersama Nabi ya, dan kita hendak masuk ke lembah ya, halalna kita bertahlil ya, wa kabbarna dan kita bertakbir, wartafa'at aswatuna dan suara kita meninggi. Faqala Nabi, lalu Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, irba'u ala anfusikum. Irba'u ini apa? Tenang gitu ya. Rendahkanlah suara. Rendahkanlah suara kalian. Ya, irba'u ala anfusikum. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Karena kalian itu tidak sedang berdoa kepada siapa? Asam. Ya. Orang yang apa namanya? Pada zat yang bisu. Enggak, kalian tidak sedang mendoakan zat yang bisu. Yang tuli, yang tuli. Wala ghaiban, bukan juga kalian berdoa kepada zat yang ghaib, yang tidak ada. Innahu, karena sesungguhnya Allah hakimun. Ya. Hakim itu kan tidak ada hikmah. Maha bijaksana. Kita artikan di dalam bahasa Indonesia ya. Sami'un, ya, maha mendengar. Qaribun, ya, maha ya. Aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat ya, apa namanya, lebih dekat daripada urat nadi. Walaupun dekatnya bukan dekat secara zat ya, tapi dekat secara muraqabah, dekat secara pengawasan. Dan secara zat. Baik. Nah, dari hadis ini ihtajja bihil Baihaqi wa ghairuhu lil israr bidzikri wa du'a. Ya, dengan hadis ini maka dijadikan hujjah oleh Imam Baihaqi ya, oleh Imam Baihaqi dan juga yang lainnya, bahwasanya disunahkan untuk melirikkan bacaan zikir dan doa. Walaupun hadis ini misalkan ya, hadis ini hadis apa namanya, umum gitu ya, hadisnya. Maksudnya kondisinya khusus, tapi
Imam Baihaqi dan juga yang lainnya itu mengeneralisir ke hukum yang lain. Padahal kan kejadian bukan di sholat, tapi hukumnya di generalisir. Karena al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi yang itu adalah keumuman lafaznya, bukan khususnya sabab. Yang kan khususnya penyebab kenapa ada hadis tersebut. Jadi yang diambil adalah keumuman lafaznya. Jadi sebenarnya ya banyak gitu ya. Ada konteks misalkan hadisnya untuk perkara haji atau untuk perkara sholat, tapi dipakai untuk perkara haji, misalkan tawaf gitu ya. Ibda'u bima bada Allahu bih. Ibda'u bima bada Allahu bih. Kalau konteksnya haji ya. Awal marwah, dimulai dari sofa lalu ke marwah. Mulailah dari apa yang Allah mulai. Tapi ini dijadikan landasan bagi bukan wajibnya urutan dalam wudhu. Gitu. Bagaimana Allah juga menyebutkan wudhu itu secara tartib ya. Urutan 2 yang kedua. Maka ibda'u bima bada Allah. Mulailah dengan apa yang Allah mulai. Gitu. Jadi yang diambil keumuman lafaznya digeneralisir, sebabnya itu tidak diacuhkan ya, tapi apa namanya tidak diambil gitu ya. Tapi ada juga ya, jadi memang tugasnya para ulama gitu ya. Tapi ada juga kaidah ini nggak umum gitu ya. Ada suatu kondisi gitu kan dalil yang diambil itu sebabnya, yang dilihat itu konteks sebabnya. Gitu. Sebabnya bukan umumnya. Seperti misalkan Wabahul Kabir ya, menyusui orang besar gitu. Ya, Salim Maula Abi Hudzaifah kan, Salim budaknya Hudzaifah, Abu Hudzaifah. Kan dulu itu Salim ini diangkat sebagai anaknya Hudzaifah. Tapi ternyata Allah membatalkan hukum tabani, hukum mengangkat anak itu dibatalkan. Utu'uhum li'abaihim huwa aqsatu indahum. Ambillah mereka itu dengan, atau nasabkanlah mereka itu dengan nasab bapaknya, bukan nasab kalian. Nah, tapi Salim ini suka mondar mandir gitu, sehingga istrinya juga tidak enakan kalau misalkan si Salim ini bukan mahram. Maka solusi yang diberikan dari Rasulullah kepada Salim ini adalah dengan cara ya udah susui saja. Ya, susui Salim tersebut, nanti tahrum alaihi. Ya harum alaihi. Maka dia menjadi mahram baginya. Para ulama melihat ini adalah rodok kabir atau menyusui orang besar ini, ya, apa namanya, itu hanya khusus kepada Salim, gitu. Hanya khusus pada Salim. Tidak digeneralisir hukumnya. Ya. Nah di sini ulama melihat kekhususan sebab daripada keumuman lafaznya. Karena kenapa? Karena di konteks yang lain juga bahwasanya menyusui itu hanya dianggap itu hanya, karena ada hadis yang lain ya, menyusui itu diambil dianggap ketika itu mengenyangkan. Nah, kan menyusui itu tidak bisa mengenyangkan untuk orang dewasa, tapi hanya umur 2 tahun kurang gitu. Itu bisa mengenyangkan. Makanya menyusui yang dapat menjadikan mahram itu adalah menyusui untuk anak kecil yang di bawah umur 2 tahun. Adapun yang sudah besar tidak bisa. Adapun kejadian Salim itu namanya khusus gitu ya, untuk pribadi Salim, tidak yang lainnya. Dan untuk yang ini salah satu ya, kaidah, berarti kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab itu ya, itu kaidah asal, tapi ada juga ya kejadian ya dalil yang tidak menggunakan kaidah tersebut.
Baik. Wa qala Asy-Syafi'i fil ummi akhtaru lil imam wal ma'mum an yadhkura Allah ta'ala ba'da salami min as-salah wa yukhfi adh-dhikra. Wa yukhfi adh-dhikra. Illa an yakuna imaman yuridu an yuta'allama minhu fayajhar hatta yara annahu qad tu'allima. Ini sekarang kita mengambil dari pandangan Imam Syafi'i. Berkata Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Um, akhtaru lil imam wal ma'mum, saya memilih ya bagi imam ataupun makmum an yadhkurallah, untuk berpikir kepada Allah ba'da salam min as-shalah, setelah salam dari perkataan Imam Syafi'i ini aja kita udah bisa menafsirkan bahwasanya guru sholat tadi itu yang maksud adalah ba'da salam. Wa yukhfi dzikr, dan juga melirihkan zikir, ya, melirihkan bacaan zikir. Nah, kecuali an yakuna imaman. Illa an yakuna imam, kecuali dia imam. Yuridu an yuta'allama minhu, ya. Anda apa yuta'allam, dipelajari darinya. Maksudnya para makmum belajar zikir doa dari si imam tersebut. Supaya jihar, maka hendaknya dia menjaharkan bacaannya. Hatta yara, sampai dia menemukan annahu qad tu'allima minhu, para makmum sudah belajar darinya. Tsumma yusiru, kalau sudah bisa para makmum, ya. Kalau para makmum sudah bisa doa, maka melirihkan. Tsumma yusiru. Ya. Fa inna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tajhar bi shalatika wala tukhafit biha. Janganlah engkau menjaharkan salatmu, ya. Wala tukhafit biha, dan juga jangan pula untuk melirih. Sebenarnya dalil ini, untuk salat malam juga bisa, ya. Karena salat itu, ya, apa namanya? Maksudnya juga adalah doa, jadi apa namanya, ini juga menjadi dalil keumuman disunahkannya melirihkan doa. Jadi dalil wala tajhar bi shalatika wala tukhafit biha ini juga menjadi dalil sholat malam, ya, sholat malam. Jadi disunahkan untuk tidak terlalu jahar, tidak terlalu sir, ya. Nah, ini berdasarkan dalil ini. Nah, di sini juga Imam Syafi'i mendalilkan dengan dalil ini bahwasanya doa ketika sehabis sholat itu dengan bacaan sir. Yani wallahu a'lam ad-du'a. Jadi sholat yang dimaksud adalah ad-du'a, yaitu doa. Wala tajhar hatta tusmi'a ghairak. Janganlah engkau menjaharkan sampai memperdengarkan selainmu. Wala tukhafit hatta tusmi' nafsak. Dan juga jangan terlalu melirihkan bacaannya sampai dirimu saja tidak terdengar. Nah, ini perkataan ini. Jadi wala tajhar bi shalatika, salat di situ yang dimaksud adalah doa. Ya. Jadi jangan terlalu jahar sampai memperdengarkan orang lain, jangan terlalu lirik sampai tidak memperdengarkan diri sendiri. Ya. Jadi kita lihat kalau tidak salah, ya, apa namanya, Syafi'i, ya, mengikut mazhab Syafi'i mendalilkan sholat malam, ya, tidak terlalu jahar dan tidak terlalu sir, itu juga dengan dalil ini. Wala tajhar bi shalatika wala tukhafit biha. Baik. Selanjutnya furu'un. Jadi secara
Nah, ini ya, ini tadi adapun memang ada hadis ya bagaimana para sahabat itu menjaharkan juga ya, menjaharkan dan zikir dan doa. Walaupun tidak doa jamaah ya, tidak doa jamaah. Artinya secara asal hukumnya boleh, asal hukumnya boleh, tapi lebih afdol kalau di mazhab Syafi'i adalah dengan mensiarkan. Kecuali tadi untuk mengajari makmum yang di belakangnya atau bukan hanya makmum ya, hadirin berarti yang hadir dari makmum ataupun yang lainnya. Atau juga untuk diaminkan doanya, untuk doanya diaminkan. Selanjutnya yusanu kita du'a bilhamdillah wa salati ala nabi wal khatmu bihima wa bi amin. Ya. Wa ta'minu ma'mumin sami'a du'a al-imami wa in hafiqa dzalika. Dan disunahkan memulai doa, iftitah doa, memulai doa bilhamdillah dengan alhamdulillah. Jadi kita sunnah ya, doa dengan memulai dengan alhamdulillah. Wassalati ala nabi, dan juga bersolawat dengan pada nabi, bersolawat pada nabi. Nah ini ya disebutkan di dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih ya. Hadis ini hasan sahih, jadi bisa dijadikan hujjah. Ya. Idza shalla ahadukum, jika shalla ahadukum. Sholat di sini maksudnya adalah doa ya. Jika di antara kalian itu berdoa, fal yabda bi tanjidi rabbi subhanahu wa ta'ala alaihi. Maka hendaknya dimulai dengan mengagungkan, memuji-muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mulai dengan alhamdulillah. Ya. Dan lafaz dan enggak ditentukan itu alhamdulillah, boleh alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Jadi tidak ditentukan secara sendiri ya, kita mulai dengan alhamdulillah. Lalu tsumma yusolli ala nabi, lalu bersalawat kepada nabi. Tsumma yad'u ba'du bima syaa. Lalu setelah membaca alhamdulillah dan baca selawat kepada nabi, maka silahkan doa yang dikehendaki ya. Nah, tapi hendaknya ketika sholawat kepada nabi ya, maka juga dibarengi dengan apa? Salam ya. Karena ya, ada sebagian ulama yang memakruhkan hanya kita hanya membaca sholawat saja tanpa ada wasal bimu tasbih tanpa ada salam. Ada sebagian ulama yang memakruhkan. Ada juga yang tidak makruh tapi khilaful aula, tidak afdol gitu ya. Karena perintahnya di Al-Qur'an apa? Ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wa sallimu sallu alaihi wa sallim. Jadi sallu alaihi wa sallim. Jadi perintah salat lalu dibarengi dengan perintah salam. Ini namanya dalalatul iqtiran kan? Dalalatul iqtiran. Ketika salawat itu sunnah, ketika kita membaca salat itu sunnah, maka ya salam pun juga sunnah karena disebut berbarengan. Hukumnya menjadi sama. Bagaimana? Ya, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya, sempurnakan haji dan umrah. Karena umrah disebut berbarengan dengan haji, maka umrah juga hukumnya sama dengan haji. Maka di mazhab Syafi'i umrah itu wajib. Ya. Itu wajib. Mulai itu wajib. Baik.
Sedangkan di sini juga sama karena wasallimu itu disebut berbarengan dengan sallu, nah makanya hukumnya juga sama, disebut dengan namanya dalalatul iqtiran. Dalalatul iqtiran disebut berbarengan. Nah, di sini disebutkan, oh ya, ada juga riwayat dari Umar. Itu Allah ya, apakah sahih atau tidak, tapi ini riwayat ini disebutkan di Hasyiah yang anak talibin ya. Umar bin Khattab berkata, Allah Ta'ala, inna du'a mauqufun baina sama'i wal ardi. Sesungguhnya doa itu terhenti antara langit dengan bumi. La yas'adu minhu syai'un hatta yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidaklah naik ke langit sampai ya bersolawat kepada Nabi. Ini disebutkan ya riwayat Umar ini, ya asar Umar ini, yang disebut asar. Oleh Imam Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman. Ya. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami ya, rijaluhu thiqat ya. Perawinya itu thiqat, ya. Perawinya thiqat. Di kitab Majma' Az-Zawaid. Majma' Az-Zawaid dia mengatakan rijaluhu thiqat. Jadi apa namanya? Asar ini bahkan juga diriwayatkan doa mauqufun baina sama'i wal ardh ini, doa itu terhenti antara langit dengan bumi itu. Ada yang meriwayatkan marfu gitu ya. Ini apa namanya merupakan perkataan Nabi. Tapi ada yang meriwayatkan ini bukan perkataan Nabi tapi perkataan Umar. Tapi kalaupun ini perkataannya Umar, ya, walaupun ini mauquf secara ininya, secara teksnya, tapi secara hukumnya ini marfu karena dari mana Umar mendapatkan makna bahwasanya doa itu terhenti antara langit dengan bumi, gitu. Ya, tidak akan sana kecuali disolawati dulu. Gitu. Nah, ya dari ini disebutkan marfu hukman. Hukman dihukumi marfu, dihukumi apa namanya bersumber dari Nabi. Ya, dihukumi bersumber dari Nabi karena lama jalali ra'ihim. Karena tidak mungkin Umar berpendapat hanya dengan akalnya dia saja, gitu, tanpa ada arahan dari Nabi. Maka di sini marfu hukman. Walaupun secara teksnya mungkin ya ini dari Umar, ya, secara makna ini dari Nabi. Ya. Terusnya juga disebutkan yang afdol ketika kita mengucapkan apa namanya hamdalah adalah alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu yang paling afdol ya kalau kita mengucapkan hamdalah ketika doa. Adapun sholawat ketika doa adalah itu sholawat yang dibaca ketika tasyahud, itu sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala, ya kalau di mazhab Syafi'i pakai sayyidina ya, afdalnya pakai sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di Ibrahim kepada ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, tapi di sholawat Ibrahimiyah ini tidak ada salamnya, tidak ada salamnya, maka ditambahkan ya, ditambahkan wasallim tasliman katsiran thayyiban mubarakan fihi. Salam ya wasallim tasliman katsiran ya. Tapi intinya karena di sholat Ibrahimiyah tadi tidak ada salamnya maka ditambahkan. Kecuali dalam sholat, ya, kecuali dalam sholat karena salam kita sudah bahas ya, salam di ketika tasyahud itu sudah disebutkan di awal ya. Apa namanya tahiyatun mubarakatuh assalamu alayka. Nah, sudah disebutkan di awal.
maka tidak perlu disebutkan lagi setelah sholawat Ibrahimiyah ketika tasyahud. Adapun di luar tasyahud, ya, ketika kita hendak bersolawat Ibrahimiyah, ya, karena itu sholat yang afdal gitu ya, maka kita tambahkan salam setelah salam setelah yang tadi, ya. Bahkan ada yang mengatakan makruh, ya, ada yang mengatakan makruh tidak disebutkannya salam setelah sholat. Wal khatmu bihima wa bi amin, dan mengakhirkan doa itu dengan hamdalah dan sholawat kepada Nabi, wa bi amin, dan juga dengan amin, ya. Wa ta'minu ma'mumin sami'a du'a al-imami wa in hafidha ala dzalik, dan juga makmum mengaminkan ya jika dia mendengarkan doa imamnya, jadi mengaminkan. Wa in hafidha dzalika, walaupun dia hafal doanya, ya. Walaupun hafal doanya, tapi tetap disunahkan ketika makmum mendengarkan doa imamnya untuk diamin. Wa raf'u yadayhi tahirataini hadwa mankibaihi, ya, dan mengangkat kedua tangannya, ya, ke sejajar dengan bahu, ya. Ketika doa kita disunahkan untuk mengangkat tangan kita sejajar dengan bahu. Jadi sunnah, ya, ketika kita doa untuk mengangkat tangan kita, walaupun ketika khutbah Jumat, ya. Di mazhab Syafi'i juga disunahkan khutbah Jumat makmum, ya, makmum disunahkan untuk mengangkat tangan. Dirham Tumir Ana, ya, ini belum apa namanya, belum tahu apakah disunahkan juga atau tidak. Tapi untuk imamnya sendiri kan itu ada larangannya, ya, walaupun larangannya tidak sampai haram, tapi mungkin makruh atau tidak aula, ya. Tidak boleh kita ketika doa itu apa namanya, mengkhususkan diri kita sendiri, tapi hendaknya kita juga untuk orang lain, untuk ahnu, ya, dan yang lain. Jadi untuk makmumnya sendiri, ya wallahu a'lam, mungkin tetap disunahkan karena tidak ada pembatas di sini. Tapi mungkin bisa juga yang lain gitu, ya. Karena tidak ada keterangan yang jelas untuk mengukur apakah terkhusus ketika imam, ketika doanya umum, atau kalau ketika doanya khusus pun apakah tetap disunahkan. Tapi karena di sini tidak ada pembatas itu, ya, maka walau mungkin tetap disunahkan. Jadi mengangkat tangan. Yang kedua adalah wa mashul wajhi bi man ba'dahu, dan menyapu wajahnya, ya, dengan kedua tangan. Setelah doa juga disunahkan. Tapi ingat ini ketika di luar sholat. Adapun ketika di dalam sholat itu tidak disunahkan. Seperti misalkan kunut, ya, kunut tidak disunahkan untuk menyapu wajah kita. Disunahkan ketika apa? Ketika di luar sholat. Wastiqbalul qiblati halatal fikri aw itwa, dan juga menghadap kiblat ketika zikir dan karena munfaridan atau makmuman. Jika dia sholat sendiri atau dia makmum, maka menghadap kiblat. Amal imam, adapun imam, idza taraka qiyam, jika dia meninggalkan berdiri di musallahu, dari tempat sholatnya, alladzi huwa afdalu lahu, ya, yang mana itu, ya, berdiri dari tempat, ya, dari tempat sholatnya itu lebih afdal baginya. Tapi kalau dia nggak mau berdiri, meninggalkan tempat sholatnya,
Afdal ja'lul yaminihi ilal ma'mumi. Maka menjadikan bagian kanannya ke arah makmum. Wa yasarihi ilal qiblah, dan kirinya ke arah qiblat. Imam seperti itu ya. Ibarat asyad. Jadi kanan makmum, kiri ke arah qiblat. Qala syekhuna walau fi du'a, walau berkata syekh kami itu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, walaupun dalam kondisi doa tetap disunahkan seperti itu. Bukan hanya zikir saja, tapi ketika doa sekalipun. Wa sirafuhu la yunafi nadbu dzikri lahu aqibaha li'annahu ya'ti bihi fi mahallihi alladhi yansarifu ilayhi. Ya. Wa insirafuhu dan berpalingnya dia. Wa insirafuhu ya, jadi meninggalkannya dia dari tempat sholatnya, yang itu afdol tadi ya, itu afdol. La yunafi nadbu dzikri lahu aqibaha. Tidaklah menafikan tetap disunahkannya zikir bagi imam tersebut setelah sholat. Li'annahu ya'ti bihi fi mahallihi alladhi yansarifu ilaihi. Karena dia tetap mendapatkan kesunahan itu di tempat yang dia berpindah gitu, di tempat yang dia pindah gitu. Jangan dari tempat dari mihrab ya, dia pindah ke meter. Gitu. Dan tetap disunahkan untuk zikir juga di tempat itu gitu ya. Wala yafutu bi fi'li ratibah, ya, dan zikir tidaklah hilang kesunahannya karena kita melaksanakan sholat sunnah. Wa innamal fa'itu bihi kamaluhu la ghairu. Tapi memang kurang sempurna gitu kalau kita sholat sunnah dulu baru zikir. Kurang sempurna, tapi tetap dapat kesunahan. Aslu sunnah. Tetap dapat aslu sunnah. Pokoknya tuh kalamihi husulu thawabi dzikri wa in jahila ma'na. Jadi kalau kita sholat sunnah dulu baru zikir, tadi itu ya, kurang sempurna. Yang lebih sempurnanya kalau misalkan kita zikir, doa, di situ baru sholat sunnah. Pokoknya itu kalamihim, ya, menurut keterangan atau konsekuensi dari pernyataan ulama mazhab. Ya. Usulu thawabi dzikri wa in jahila ma'na. Tetap mendapatkan pahala zikir walaupun maknanya tidak diketahui. Maknanya tidak diketahui. Wa nadhara fihi al-Asnawi, tapi Asnawi memuskilahkan bahwa nadhara berarti ini ada muskilah, ada yang kurang tepat di sini. Menurut siapa? Menurut Imam Al-Asnawi ya. Baik. Wala yati hadza. Nah, jadi ada khilaf ya. Ada khilaf di apakah zikir walaupun tidak mengetahui maknanya itu tetap mendapatkan pahala atau enggak. Nah, tapi konsekuensi dari perkataan ulama mazhab ya, itu tetap mendapatkan pahala. Tapi kalau kata Imam Asnawi kayaknya kurang tepat gitu. Kurang tepat kalau misalkan zikir biasa, bukan zikir Al-Qur'an ya, bukan zikir yang dari Al-Qur'an, tapi zikir biasa. Dapat pahala walaupun nggak tahu maknanya. Walaupun hanya mengetahui makna secara umum gitu. Nah, ini dimuskilahkan oleh Imam. Wala ya'ti hadza, dan khilaf ini tidak terjadi fil Quran. Kalau konteksnya adalah Al-Qur'an. Nah, berarti sepakat gitu ya. Karena kenapa? Lita'abbudi bilang sih karena Al-Qur'an itu ya diibadahi dengan lafaznya. Ya. Fausiba qari'uhu wa illam ya'rif maknahu. Maka
yang membacanya mendapatkan pahala wa illam ya'rif maknahu, walaupun tidak mengetahui maknanya. Bikhilafi dzikri la budda an ya'rifahu walau biwajhin. Ya, ini berbeda dengan zikir. Maka dia harus mengetahui maknanya walau biwajhin, walaupun dengan pemahaman global gitu ya. Misalkan la ilaha illallah itu apa sih? Mensucikan Allah, mengagungkan, mentauhidkan Allah. Nah, walaupun hanya tahu maknanya seperti itu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahalanya dari la ilaha illallah, nah, kita harus tahu, atau misalnya kita ingin tahu zikir ya Allah Akbar, zikir-zikir yang lain gitu ya. Kita tahu maksud dari zikir itu apa? Globalnya gitu ya, bukan maksud kata-kata la itu apa, Allah itu apa, ilah itu apa. Tapi walau biwajihin, walaupun cara wajih itu apa namanya, sisi sisi hanya satu sisi saja, tapi ya maksudnya ya makna globalnya gitu, makna globalnya. Saya mungkin sampai dulu. Ya. Saya cukup ya. Ya, Ustaz. Kalau doa yang diambil dari Al-Quran atau hadis tapi domir, berarti artinya diubah saja domirnya. Dilihat konteksnya ya. Berarti kalau misalkan redaksinya ini disunahkan di sholat dengan lafaz seperti itu, ya, maka afdolnya tidak merubah redaksi, tidak merubah redaksi. Tapi kalau mau istiqoq ya, kalau mau mengambil dari redaksi Al-Quran dan tidak ada kekhususan untuk doa itu di suatu kondisi tertentu, misalnya kita lagi doa, lagi zikir sendiri gitu, atau lagi doa habis sholat, kan misalkan tidak ada kesunahan khusus untuk berdoa dengan lafaz dari Al-Quran itu. Nah, ini wallahualam, kecuali memang kita ingin ta'abbud dengan lafaz itu, lafaz yang ada di Al-Quran. Jadi yang disunahkan untuk tidak merubah domir adalah jika memang redaksi itu dipakai pada kondisi tertentu, ya, di sholat ya, di sholat, entah itu dari Al-Quran atau dari yang lain. Kalau tidak salah ini kita sudah bahas ya. Bentar. Ya. Recording in progress. Jadi yang tidak boleh itu ketika sehingga kita bisa mengaplikasikan nikmat-nikmat tersebut di jalan yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi apa namanya? Dengan lafaz nahnu itu ya, apa dengan lafaz mufrad itu yang hendaknya dihindari itu ketika memang tidak ada doa yang bersumber dari Rasulullah. Kalau misalkan ada doa bersumber dari Rasulullah dan dengan lafaz seperti itu, ya, dengan lafaz seperti itu dan itu dipraktekkan oleh Rasulullah ketika beliau jadi imam, itu maka baiknya kita mengikuti Rasulullah. Sedangkan kalau misalkan selain itu ya, sebenarnya kita menggunakan domir nahnu. Bahkan bagian para ulama ini dikatakan
doa dengan lafaz jamak dengan dhamir nahnu itu hanya dikhususkan pada kunut saja. Yang ini ya, yang menjadi kaidah umum itu ya, kalau nah, maka kita tidak dengan itu, tidak dengan lafaz tersebut. Ya. Tapi kalau selain itu, maka ya kita hendaknya dengan dhamir nahnu karena berdasarkan hadis la ya'umu 'abdun qauman, tidaklah seseorang mengimami suatu kelompok fayakhusu nafsahu bi da'watin dunahum, maka lalu dia mengkhususkan dirinya sendiri dengan doa tanpa yang lainnya. Fa fa'ala faqad khana, jika dia melakukan itu maka dia telah mengkhianati mereka. Nah, sekarang yang dari Quran ini ya apa namanya? Konteksnya beda ya. Kalau mau iktibas, kalau hanya sekedar iktibas itu kan mengambil redaksi Quran, tapi dengan niatan itu untuk ya ada yang dirubah redaksinya. Nah, itu ya Allah ini mungkin sunahnya dengan nahnu. Tapi kalau misalkan mau tidak dengan lafaz tersebut, karena lafaz Al-Quran itu muta'abbadun di lafzihi ya, lafaz itu diibadahi, maka dia ya ikuti lafaz sesuai dengan lafaz Allah. Ya. Baik. Kita sini dulu ya. Kalau apa namanya yang koreksi juga bisa disampaikan kan. Maka tidak kalau ada maka timpa tidak maka para teman